Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih karya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Kata beliau barakallahu fikum, halaman yang ke 317, perhatikan baik-baik. Qala al-mu'allifu asbahullah, misalu ma khalafa syara', contoh yang berseberangan dengan syariat. Masalah apa sih ini? Masalah syarat dan sulh. Masalah syarat dan perdamaian itu kalau fungsi dan tujuannya adalah untuk menghalalkan perkara yang haram, mengharamkan perkara yang halal, maka tidak diterima. Contohnya apa? Lau anna rajulan ba'a amatan. Kalau seandainya ada salah seorang menjual budak wanitanya, washtarata al-istimta' biha limuddah sanah. Nah, ini syarat yang batil ini ya. Ada seorang lelaki dia menjual budak wanitanya kepada orang lain tapi mensyaratkan orang yang punya budak ini bernikmat-nikmat dengan budak wanitanya selama setahun. Budak perempuanku tak jual ke kamu, tapi syaratnya aku harus bernikmat-nikmat sama budak tersebut selama setahun katanya. Nah, ini enggak boleh ya. Fa hal yajuzu hadza, apakah boleh seperti ini? Naqul la. Kita katakan enggak boleh. Li'annahu ahalla haraman, karena dia telah menghalalkan sesuatu yang haram. Wal haram huna, dan yang haram di sini adalah anna hadil amata, bahwasanya budak wanita ini laman taqala milkuha, tatkala sudah berpindah kepemilikannya. Perhatikan ini. Budak wanita ini ketika sudah berpindah kepemilikannya, saral ladzi yastamti' biha sayyiduha as-sani, maka menjadilah yang boleh menikmati budak wanita tersebut adalah pemiliknya yang kedua, tuannya yang kedua. Paham? Tuan yang pertama enggak boleh ikut campur lagi. Paham maksudnya ini ya? Ini berkaitan masalah budak. Liqaulihi ta'ala, dikarenakan firman Allah Ta'ala, walladzina hum fi furujihim hafizun, itu orang-orang yang mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka, illa ala azwajihim, kecuali dengan istri-istri mereka, aw ma malakat aymanuhum, atau dengan para budak wanita mereka yang milik mereka, fa innahum ghairu malumin, maka mereka enggak dicela. Paham ya? Karena diizinkan oleh syariat. Fa man ibtagha wara'a dzalik fa ulaika humul adun, maka barang siapa yang menginginkan selain itu semuanya, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Syahidnya di sini, kenapa dilarang mensyaratkan dengan syarat seperti ini? Karena dia menghalalkan perkara yang diharamkan. Apa yang haram di sini? Kalau budak wanita itu sudah dijual kepada pihak yang kedua, maka pihak yang kedua itulah yang berhak untuk menikmatinya. Pihak pertama, sayyid atau tuan yang pertama tadi, enggak boleh ikut campur. Faham maksudnya? Nah, karena sudah berpindah ke pemilikan budak tersebut. Naam. Ikhwan fi din, azzani wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat lagi. Rajulun ba'a 'abdan washtarata 'ala al-mushtari annahu idza a'taqahu fawala'uhu lah. Ini juga sama enggak boleh. Ada salah seorang dia menjual budak lelaki. Kalau pertamanya budak wanita ya, menjual budak lelaki sekarang. Dan dia mensyaratkan kepada pembeli, kalau pembeli tersebut nanti memerdekakan budak, maka walaknya untuk penjualnya. Ai lil ba'i, untuk penjualnya. Fa hal yasihu aw la, ini boleh atau tidak, sah atau enggak? Faham enggak walak itu apa? Walak itu nanti barakallahu fikum, kalau dia meninggal dunia, meninggalkan harta, itu kan milik siapa aslinya? Milik yang memerdekakan aslinya. Tapi ini syarat, ini dia mensyaratkan keliru. Kan al-wala' liman a'taq, ya enggak? Walak itu bagi orang yang memerdekakan. Penjual ngomong, tak jual budak lelakiku ini kepada kamu, tapi nanti kalau barakallahu fikum, kalau kamu memerdekakan dia, walaknya untuk aku. Untuk siapa? Untuk penjualnya. Ini enggak boleh. Karena walaknya yang sahih sesuai dengan dalil untuk siapa? Untuk yang memerdekakan, untuk pembeli tadi itu. Faham maksudnya ya? Kalau dia meninggalkan harta, mobil juga ditinggalkan, harta kekayaan dia tinggalkan, kembalinya kepada orang yang memerdekakan, bukan kepada penjualnya tadi. Faham maksudnya? Syarat ini batil ya, mensyaratkan seperti batil. Nah, naqul la yasih, kita katakan tidak benar, tidak sah. Li'annahu ahalla haraman, karena dia telah menghalalkan perkara yang haram.
wa attala haqqan sabitan, dan telah meninggalkan atau telah barakallahu fikum membatalkan hak yang tetap. Apa hak yang tetap? Hak yang tetap wala itu bagi orang yang memerdekakan. Sama dia pengennya enggak boleh, harus dikembalikan kepada penjualnya, itu enggak bisa. Fa innamal wala'u liman a'taq, dikarenakan yang namanya wala itu bagi orang yang, untuk orang yang memerdekakan. Tahu wala insyaallah ya. Jadi wala itu adalah barakallahu fikum harta peninggalan budak yang telah dimerdekakan. Kembali ke siapa? Barakallahu fikum harta nanti kembali kepada orang yang memerdekakannya, bukan kepada penjualnya. Ingat-ingat itu ya. Naam. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Rasulullah SAW mengungkapkan, wa hadza arada an yaj'al al-wala' li ghal mu'tiq. Di sini penjualnya pengen menjadikan walanya untuk orang yang untuk apa? Untuk selain yang memerdekakan. Fa yakunu hadza syartu qad ahalla haraman, maka menjadilah syarat ini syarat yang menghalalkan perkara yang haram. Wa asqata hukman sabitan, dan menggugurkan hukum yang telah tetap. Fala yakunu maqbulan, maka enggak diterima. Syaratnya enggak diterima. Mahfuz soalan Hasan? Syaratnya tidak diterima karena wala itu untuk yang memerdekakan, bukan untuk penjualnya. Kalau dia dan jual udah selesai. Perkara nanti dia ternyata setelah dijual kok budaknya kaya, kerja terus, banting tulang peras keringat, kerja, kekayaannya luar biasa. Ketika meninggal, lah kok pembelinya yang memerdekakan, ya kembali ke pembeli tadi itu. Al-wala' liman a'taq, bukan lil ba'i'. Paham ya? Ayo na'am. Berikutnya. Kadzalika al-musalahah bainat tarfain. Seperti itu pula contohnya al-musalahah, perdamaian. Perdamaian yang dilakukan di antara dua orang yang sedang berselisih. Al-asl fiha al-hil. Hukum asalnya apa? Hil, itu halal, diperbolehkan. Wa annahuma, dan bahwasanya kedua-duanya idza tafaqa ala ayyi syai'in, kalau sepakat di atas sesuatu perkara fi sulh, dalam masalah perdamaian tersebut, fa huwa jarin lazim, maka barakallahu fikum syarat tersebut apa? Berjalan, dilaksanakan dan harus. Illa, kecuali idza ahalla haraman aw harrama halalan, kecuali kalau dia menghalalkan perkara yang haram atau mengharamkan perkara yang halal di dalam perdamaian. Barakallahu fikum, itu terkadang ada syarat-syaratnya. Paham ya? Untuk mereka bisa damai, ternyata ada syarat yang di sana yang digunakan tapi enggak berseberangan syariat. Paham ya? Itu enggak masalah, terlaksanakan, diterima. Tapi kalau syaratnya sampai berseberangan syariat, mendolimi salah satu pihak, enggak bisa. Oleh karena itu kalau ingin mendamaikan dua orang yang berselisih, cari orang yang netral. Netral itu enggak mihak si A wala si B. Itu bisa terwujudkan. Tapi kalau mencari orang yang sudah mihak sebelah, sulit. Karena apa? Karena ujung-ujungnya dia nanti bela salah satu di antara keduanya. Kita lihat lagi. Kama law tanaza'a rajulan fi 'ainin. Sebagaimana kalau seandainya ada dua orang berselisih pada satu barang. Ain itu bukan mata ya, barang, zat, barang, syai'. Paham ya? Naam. Ada dua orang berselisih terhadap satu barang. Faqala ahaduhuma, kemudian salah satu di antara keduanya berkata, "Hadini, ini milikku." Wa qala al-akhar, yang satunya mengatakan, "Bal hiya li, bahkan itu milikku." Tsumastalaha, kemudian dua-duanya apa? Mengajak damai. Ala antakuna bainahuma nisfain. Kalau gitu damai aja kita, daripada rebutan, barang ini kita bagi dua. Paham ya? Barang ini jadi apa? Antakuna bainahuma nisfain, jadikan dua. Separuh untuk si A, separuh untuk si B. Fa inna sulha yasih. Perdamaian ini sah. Kenapa sah? Karena kan enggak merugikan. Paham ya? Enggak merugikan di sini posisinya karena apa? Berselisih dalam satu benda itu loh ya, satu benda. Illa idza kana ahaduhuma ya'lam annahu mubtil fi da'wah. Kecuali, ini penting ini ya. Kecuali kalau salah satu di antara keduanya, barakallahu fikum, dia mengetahui bahwasanya satunya itu hanya ingin membatalkan pengakuannya. Oh ya, membatalkan pengakuan, ngaku-ngaku kan ya. Ini punyaku, ini punyaku, ini punyaku kok. Jadi dia itu tahu kalau itu punya si A, tapi si B juga ngaku-ngaku. Dan si A tahu gitu loh. Otomatis si A kan enggak mau kalau dibagi dua. Karena barang milik si A. Cuman si B itu ngaku-ngaku gitu loh. Paham ya? Barakallahu fikum. Kemudian untuk membatalkan pengakuan tersebut biar hilang jejaknya, dia mengatakan, "Ya udah bagi dua aja," katanya. Paham maksudnya? Kita lihat, fasulhu fi haqqihi batil, maka damai di sini pada hak orang tadi itu batil.
Paham ya? Karena dia tahu bahwasanya barang itu bukan milik dia, jadi dia ngaku-ngaku gitu loh. Paham belum? Dia ngaku-ngaku, ini punyaku padahal bukan punya dia gitu loh ya. Naam. Li'annahu bihi ahalla haraman, karena dengan perbuatan tersebut dia menghalalkan perkara yang haram, bukan milik dia, dia ngaku-ngaku. Berarti haram kan barangnya? Naam. Apa? Naam. Kita lihat di sini. Misal an yakuna al-mudda'i ya'lam annaha laysat lah. Seperti contohnya orang yang mengaku-ngaku tahu dia bahwasanya barang itu bukan milik dia. Paham ya? Berselisih mengenai satu sandal Eiger. Paham ya? Cetakan baru 250 harganya kalau ori. Nah, barakallahu fikum. Naam. Berselisih, ini punyaku, bukan ini punyamu, ini punyaku. Ini rebutan intinya dua orang ini. Si A pemilik sandal Eigernya. Si B enggak tahu apa-apa dia, cuma dia ngaku-ngaku itu loh, itu punyaku. Nah, untuk membatalkan pengakuan ini biar apa? Biar nah barakallahu fikum, biar selesai urusannya katanya bagi dua aja katanya. Ya si A enggak mau, masa bagi dua gimana sandal bagi dua? Paham ya? Karena si A miliknya, pemiliknya gitu loh. Otomatis enggak mau. Paham ya? Yang seperti ini enggak selesai. Karena enggak mungkin bisa dibagi dua. Karena dua sandal mas satu pasang dibagi dua kan satu-satu enggak mungkin. Malah nanti kena larangan kan berjalan pakai satu sandal. Na'am barakallahu fikum la yamshi ahadukum na'am barakallahu fikum bina'lin wahidah wal yun'ilhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an. Janganlah salah seorang di antara kalian berjalan dengan satu sandal. Jadi sandalnya hilang, nyarinya dengan pakai dulu kemudian pakai satu sandal, jangan dicangking dulu sandalnya satu, nyari dulu ketemu baru pakai dua-duanya. Itu adabnya. Jangan salah seorang di antara kalian berjalan pakai satu sandal. Hendaknya dia memakai kedua-duanya atau melepas kedua-duanya. Itu adab yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syahidnya di sini, yang ngaku-ngaku tahu kalau dia itu bukan milik dia. Benda tadi bukan milik dia. Walakin ya'lam anna hadzal rajul khajul. Nah, kemudian apa? Hanyi. Hanyi maksudnya pemalu, khajul pemalu. Karena dia ini yang ngaku-ngaku tahu kalau si fulan ini yang punya sandal ini pemalu, dia orangnya pemalu, dan intinya pemalu lah dia, pemalu. Wala yuridu an yutalib ahadan, dan dia kalau sudah ada orang ngaku-ngaku dia enggak ingin ngambil lagi. Orang pemalu, tahu sendiri pemalu bagaimana? Paham ya? Pemalu dia. Naam. Wa ya'lam annahu idza da'a 'alaihi annaha lah fa innahu sawfa yakhda' lil musarah, ya kan? Dan orang yang mengaku-ngaku ini tahu kalau seandainya ada orang yang ngaku-ngaku barangnya, dia akan tunduk dengan damai. Ya udah kalau gitu kamu ajalah. Mengucapkan itu terpaksa, malu gitu loh, kan orang malu. Orangnya apa? Orangnya pemalu tadi itu. Paham maksudnya ya? Jadi orang yang ngaku-ngaku ini tahu kalau si fulan itu pemalu. Makanya kalau di aku barangnya dia tetap ketika damai akan diberikan itu loh. Karena pemalu. Na'am barakallahu fikum, fa hadha haramun 'ala mudda'i, yang seperti ini haram bagi orang yang mudda'i, yang mengaku-ngaku tadi itu. Li'annahu intahaka bi hadzal sulh hurmatul muslim, karena dia telah melanggar dan menghancurkan dengan perdamaian ini kehormatan seorang muslim. Dia telah menghancurkannya. Kenapa menghancurkannya? Karena barang bukan milik dia, dia ngaku-ngaku gitu loh. Kenapa kok berani ngaku-ngaku? Karena pemilik barang itu orangnya pemalu. Paham ya? Orangnya pemalu. Kalau ada orang yang mengaku-ngaku barangnya, dia langsung katakan ya udah, ambil aja. Paham ya? Seperti itu. Naam. Kata beliau, wastahalla malah, dan dia menghalalkan hartanya, harta orang yang pemalu tadi itu, fala yasih, maka ini enggak sah. Faham maksudnya ya? Perdamaian ini tidak sah. Nah, barakallahu fiikum. Ikhwan fi din, azzani wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat lagi. Lau anna rajulan istadana min akhar mi'ata alfin. Kalau contoh yang ini, kalau seandainya ada orang berhutang kepada orang lain atau memberikan hutangan kepada orang lain 100.000, fastalaha al-mudayyin ma'adda'in ala an yumhilahu muddatan muqabil ziyadah fid dain. Penting ini. Kalau seandainya ada orang menghutangkan ke orang lain 100.000. Nah, atau istadana berarti meminta hutangan ya. Jadi ada orang hutang kepada orang lain 100.000. Kemudian apa? Kemudian orang yang menghutangi mengadakan damai dengan orang yang berhutang. Dengan catatan apa? Memberikan apa? Memundurkan waktu pembayarannya, tapi nanti apa? Ada sesuatu, tapi dengan imbalan menambahkan barakallahu fikum nilai hutangnya.
Paham belum ini? Paham ya? Jadi ada orang yang menghutangkan uang ke orang lain, atau ada orang yang pinjam, atau ada orang yang berhutang pada orang lain 100.000. Kemudian yang menghutangi ini, paham ya? Karena yang hutang itu belum mampu bayar, yang menghutangi ini damai dengan orang yang hutang tadi. Tapi damainya bagaimana? Tak tunda. Antum enggak bayar sekarang enggak masalah, dibayar setelah setahun yang akan datang. Tapi hutangmu ditambah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya nanti kamu mengembalikannya lebih. Hutangnya 500.000, mengembalikannya 600.000. Nah itu. Ini enggak diperbolehkannya. Dohirnya bantu, dohirnya. Bantu menunda, ditunda selama setahun. Tapi dibalik itu apa? Mencekik karena menaikkan apa? Hutang tadi itu. Nah, barakallahu fiikum ya. Nah, karena sudah menaikkan hutang yang semula cuma 500 menjadi 600. Kita lihat sini. Fala yahillu hadha sulh li'annahu sulhun 'ala riba. Ini enggak sah perdamaian ini karena perdamaian dibangun di atas riba. Nah, barakallahu fiikum. Paham soalnya ya? Dibangun di atas riba. Lah terus bagaimana yang tepat solusinya kalau ada orang hutang? Kembali ke dalam surat Al-Baqarah itu ya, ayat yang sudah antum lewati berkali-kali. Nah, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau orang yang punya hutang itu keberatan, kesulitan untuk membayar, maka tundalah sampai waktu yang dipermudah. Menunda waktu, jangan antum menambahkan bilangan hutang tadi. Paham belum? Waktunya tunda enggak masalah. Ana terpaksa belum bisa ya, Pak. Tahun ini ternyata belum bisa ngelunasi. Ya enggak masalah, tahun depan saja. Tapi hutangnya enggak ditambahkan itu loh. Mahfuz salahnya hantalah hutangnya tetap 500.000 ya 500.000, enggak ditambahkan. Kalau dia sudah menambahkan, ya udah tahun depan enggak masalah, tapi 600.000 ya. Nah, itu riba namanya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi apa? Ayat yang berikutnya apa sambungannya itu? Setelah Allah Taala mengatakan wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Apa? Apa ayatnya itu, Abdurrahman? Apa? Wa antasaddaqu khairul lakum. Tapi kalau kalian sedekahkan lebih baik untuk kalian. Paham ya? Nah, kalau disedekahkan dia wah udah enggak usah bayar aja lah. Untuk antum aja, nah lihat antum kesulitan nyari maisha, sulit apalagi sekarang kebanyakan orang-orang lockdown misalkan. Corona, namanya Covid-20 katanya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, katanya seperti itu. Kita katakan berarti sudah sah selesai, hutangnya lunas. Karena sudah dimaafkan, paham ya? Dimaafkan. Jadi caranya dua tadi. Imma menunda waktunya tanpa menambahkan bilangan hutangnya, atau mengampuni, memaafkan enggak usah bayar hutang. Ini dua pilihannya ini ya. Tapi kalau bank bagaimana? Menunda, na'am, tapi menambahkan bilangan hutangnya, iya juga. Itu namanya riba, haram. Na'am. Jadi kalau nanti antum suatu ketika sudah berkeluarga, punya usaha bisnis, contohnya buka apa? Buka TB misalkan, toko bangunan, paham ya? Atau buka PBB, pusat barang bekas misalkan, paham ya? Itu kalau didatangi orang-orang yang kelihatannya pakainya Masya Allah, datang Pak, minta pinjaman enggak Pak? Ada pinjaman ini Pak. Bunganya enggak ada Pak, cuman 2,5% katanya. Enggak ada tapi 2,5% katanya. Nah, bunganya masih sedikit Pak. Nah, bunga-bunga inilah riba itu loh. Kalau dia berani minjamkan 10 juta mengembalikan 10 juta, tafadhol, enggak masalah, itu pinjaman syar'i. Paham ya? Tapi kalau sudah minjamkan 5 juta mengembalikan 5.500.000, 500.000 itu adalah riba. Paham ya? 500.000 itu adalah riba. Nah, barakallahu fikum, kesimpulannya apa kesimpulannya? Kesimpulannya di dalam masalah hutang, menghutangi atau minjamkan harta ke orang lain, jangan sekali-kali ada bunganya. Denda masuk bunga atau bukan, Bang? Termasuk bunga, cuma beda nama. Beda nama. Antum kalau kredit ke dealer-dealer yang ada itu, kalau terlambat bayar denda enggak? Denda itu riba itu. Paham ya? Kalau mau kredit sama orang yang sudah paham, sesama ahlu sunnah atau orang-orang sudah paham hukum masalah kredit yang syar'i. Tapi kalau kredit dengan cara dealer itu jangan. Ini kan bunga, bukan bunga Pak, tapi denda. Beda nama, hakikatnya sama. Seperti itu. Hati-hati. Berikutnya. Imra'atun laha zaujun wa khafat an yutalliqaha. Ada seorang wanita, seorang istri, dia punya suami. Istri ini takut kalau seandainya diceraikan oleh suaminya. Perhatikan nih, seorang istri khawatir kalau suaminya menceraikan dia. Fastalahat ma'ahu, akhirnya perempuan ini istri damai. Paham ya? Damai dengan suami tersebut ala antasqut an-nafaqah anhu.
Maksudnya apa? Menggugurkan nafkah, enggak ngasih nafkah kepada suaminya karena yang kaya istrinya. Paham belum? Ini yang kaya istrinya ya, bukan suaminya ini ya. Istrinya khawatir nanti suaminya menceraikan dia. Paham belum? Nah, kemudian akhirnya apa? Akhirnya perempuan ini caranya bagaimana biar suaminya enggak menceraikan dia? Caranya dia menggugurkan apa? Nafkah ya. Nah, barakallahu fikum untuk suaminya itu biar suaminya tetap setia sama istrinya. Kita lihat bawahnya itu jawabannya biar jelas. Fahal yasih, apakah sahih seperti itu? Naqul na'am. Kata beliau na'am ya, yasih. Li'anna hadza lam yahil haraman wa lam yuharrim halalan. Dikarenakan perbuatan ini tidak apa? Tidak menghalal perkara yang haram dan juga tidak mengharamkan perkara yang halal. An-nafaqah laha. Nafkahnya memang milik dia. Fa idza radiyat bi isqatiha, kalau dia ridha dengan digugurkan nafkah tersebut, ala an tabqa ma'a zawjiha, tapi dia dengan catatan apa? Nah, barakallahu fikum, ana ulangi lagi, afwan. Kurang konsentrasi ya, ana ulangi lagi. Jadi barakallahu fikum hidakumullah, kalau perempuan ini ridha dengan digugurkan nafkahnya tadi itu, tapi dengan catatan suami tetap setia dengan istri tadi itu, nah barakallahu fikum, nah fal haqqul laha, maka hak dia. Jadi suami tetap ngasih nafkah ya, terbalik tadi ya. Suami tetap ngasih nafkah istrinya. Cuman di sini istrinya khawatir nanti kalau seandainya suaminya itu menceraikan istrinya. Akhirnya apa? Damai. Paham ya? Damainya itu istrinya mengatakan, "Ya udah damai. Yang penting kamu setia sama aku, kamu enggak ngasih nafkah aku enggak masalah." Paham belum? Kamu enggak ngasih nafkah aku enggak masalah. Jadi kembali ke suami ya, afan ya. Kembali ke suami, jadi suaminya yang ngasih nafkah istrinya, cuman istrinya karena khawatir takut diceraikan, dia lebih memilih apa? Suami setia dengan istrinya walaupun dia enggak dikasih nafkah. Paham belum? Itu. Kalian lihat ini jawabannya ini. Na'am sah. Dikarenakan suami di sini enggak menghalalkan perkara yang haram dan tidak mengharamkan perkara yang halal karena keinginan istri gitu loh. Gugurnya nafkah keinginan siapa ini? Keinginan istri demi suaminya biar setia sama istrinya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Paham ya? Nah, dengan catatan apa? Antabqa ma'a zawjiha. Dengan catatan dia ridha digugurkan nafkahnya, tapi apa? Dia tetap bersama suaminya. Fal haqqul laha, maka itu hak dia. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Ini boleh, ini sah karena kan istrinya ridha. Kalau istrinya enggak ridha kan enggak boleh. Nah, rajulun lahu imra'atan. Sekarang ada salah seorang lelaki punya dua istri. Istalaha ma'ahdahuma an tabqa 'indahu biduni qasmin, ay la yabit 'indaha. Fa hal yasih? Ini juga ada dalilnya nanti ya. Ada salah seorang lelaki punya dua istri. Nah, barakallahu fikum. Na'am barakallahu fikum. Jadi ada seorang suami punya dua istri. Kemudian apa? Mengadakan perdamaian bersama salah satu di antara dua istri tersebut untuk tetap berada di sisinya. Maksudnya istrinya, aku lebih memilih tetap bersama kamu, kamu menjadi suamiku. Nah, tapi apa? Tapi biduni qasmin, tapi tanpa bagian. La yabit 'indaha. Nah, dengan catatan aku siap menjadi suamimu tapi aku tidak bermalam di rumahmu. Paham ya? Aku bermalam pada istri yang pertama. Nah, sah atau tidak ini? Tak jelaskan lagi ya. Jadi punya dua istri. Punya dua istri. Istri pertama masih muda. Istri kedua udah tua. Paham ya? Istri yang tua ini pengennya suami tetap setia sama dia gitu loh. Paham ya? Walaupun dia rela, ridho, dia enggak dapat jatah. Enggak dapat jatah itu maksudnya apa? Maksudnya dia itu suaminya tidak tinggal sama istri yang kedua dengan jatahnya. Jatahnya dikasihkan istri yang pertama. Paham ya? Intinya yang penting kamu masih menjadi suamiku. Itu boleh atau tidak? Boleh. Seperti kisahnya siapa? Rasulullah SAW kepada istri beliau Saudah. Ketika saat itu sudah tua, jatahnya Saudah dikasihkan siapa? Aisyah, Ummul Mukminin. Kan itu kisahnya. Nah, tapi posisinya Saudah masih istrinya Rasulullah SAW. Kalau ridho enggak masalah. Paham ya? Kalau ridho enggak masalah. Nah, seperti itu. Naqul na'am, iya. Ya sah li'anal haqqa lah, karena hak dia gitu loh. Kalau dia sudah rela ridha seperti itu enggak masalah. Waqat asqatathu, karena dia sendiri yang menggugurkan jatahnya tadi. Fa hadza sulh lam yahil haraman wa lam yuharrim halalan fa yasih. Maka perdamaian ini bukan perdamaian yang menghalalkan perkara yang haram dan bukan mengharamkan perkara yang halal, maka sah-sah saja.
Tambah lagi. Berikutnya barakallahu fikum memindalika al qaul rajih law kana al-insan daynun al-akhar, termasuk pembahasan itu juga syarat yang batil tidak terima, perdamaian yang tujuannya adalah kebatilan juga tidak terima. Berdasarkan pendapat yang kuat adalah law kana al-insanin daynun, kalau seandainya orang punya hutang kepada orang lain, miqdaruhu 10.000, jumlahnya 10.000 yaitu 10.000. Yahillu ba'da sanah, yang apa? Yang sudah ditetapkan pembayarannya setelah setahun. Paham ya? Jadi dia punya hutang 10.000, dibatasi waktu, dilunasi selama setahun. Paham ya? Nah, jadi setahun harus lunas itu, setelah setahun harus lunas, enggak boleh hutang lagi. Maksudnya harus hutang udah clear. Faqala al-matlub li sahibid dain, kemudian orang yang menagih berkata kepada pemilik hutang tadi itu, oh ya, penagih ngomong sama orang yang hutang tadi itu, usalihuk ala nisfil mablagh. Naam. Wa unqidhuhu lak al-anam. Wa unqidhuhu lak al-an. Aku damai denganmu dengan catatan kamu membayar separuhnya. Dan aku selamatkan engkau sekarang. Maksudnya apa? Maksudnya itu dipermudah. Semula hutangnya 10.000, bayarnya berapa berarti? 5.000. Paham ya? Sudah kalau gitu kamu bayar separuh aja, 5.000 aja, yang 5.000 sudah tak ikhlaskan. Seperti itu. Fa wafaqa ala dzalik, kemudian sepakat di atas apa? Syarat tadi itu, fala harat, maka enggak seperti ini enggak masalah. Lidukhulihi fi umumi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan masuk dalam sabda keumuman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sulhu jaizun bainal muslimin illa sulhan ahalla haraman aw harrama halalan. Perdamaian itu boleh di antara kaum muslimin dilakukan. Barakallahu fikum, kecuali kalau perdamaian yang fungsi dan tujuannya adalah menghalalkan perkara haram atau mengharamkan perkara yang halal. Wa hadzal haditsu wa in kana qad tukullima fi. Hadis ini walaupun dibicarakan mengenai kesahihannya, paham ya? Ada pembicaraan mengenai kesahihannya, sahih atau tidak di sini walaupun dibicarakan, fa innahu rubbama yu'khad, maka sungguhnya bisa jadi diambil barakallahu fikum min umumi qouli ta'ala, dari keumuman firman Allah Subhanahu wa taala fi zaujain, itu berkaitan masalah suami istri, wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulha washulhu khair. Jika seorang istri khawatir nanti berbuat durhaka kepada suaminya, ba'al suami di sini artinya, karena ba'alun terkadang artinya apa kemarin? Sonam, berhala. Ba'alun terkadang artinya suami. Contohnya yang ba'alun artinya berhala apa? Atad'una ba'lan wa tadaruna ahsanal khaliqin. Ya kan? Itu ba'lan itu berhala di situ. Paham ya? Jadi ba'lun artinya kadang berhala, kadang suami. Naam. Barakallahu fikum, atau khawatir nanti berpaling, maka enggak masalah. Enggak masalah antara keduanya tersebut mengadakan perdamaian, dan perdamaian itu baik. Paham ya? Damai. Damainya bagaimana caranya ya? Mungkin didatangkan kedua belah pihak, paham ya? Mertuanya, pihak bapaknya. Walaysa fihi mahdhur riba. Di sini untuk masalah tragedi tadi itu enggak ada apa? Enggak ada perkara yang dilarang atau perkara yang dikatakan apa? Barakallahu fikum, perkara yang haram, masalah riba enggak ada. Li'anna ghayata ma fihi isqatun wa ibra'un bi ikhtiyarin. Karena tujuan di sini adalah apa? Menggugurkan dan juga membebaskan dengan pilihan dia. Ya enggak? Hutangnya 10.000, disuruh bayar 5.000 saja. Yang 5.000 itu selesai udah. Keinginan siapa ini yang gugurkan ini? Keinginan siapa? Keinginan yang hutang atau keinginan yang menghutangi? Yang menghutangi. Paham ya? Sehingga enggak ada masalah. Fa mahdhur riba fihi ba'id. Di sini enggak ada bahaya riba di sini. Jauh. Bal laisa fihi mahdhur asal, bahkan enggak ada riba sama sekali di sini. Wa amma man mana'ahu bi hujjah aw riba. Adapun pendapat yang mengatakan atau orang yang mengatakan bahwasanya itu enggak boleh karena riba, dengan dalil kan itu riba, aw wasilah ila riba, atau itu sarana menuju riba, aw syabih birriba, atau serupa dengan riba, sunan barakallahu fikum. Suratan, maksudnya secara bentuknya itu riba, fa qauluhu dhaif, maka pendapatnya lemah. Paham ya? Pendapat yang mengatakan tadi lemah. Karena antum minjamnya berapa? 10.000. 10.000 kan mengembalikannya harus 10.000. Lah kalau orang yang punya
Yang punya hutang memang harusnya apa? Yang punya hutang tadi membayarnya 10.000 balikkannya, tapi ternyata yang menghutangi kok pengennya apa? Pengennya membantu, dia hanya mengatakan sudah balikkan 5.000 aja. Sah atau enggak? Sah riba bukan? Bukan. Yang riba itu kalau apa? Kalau yang hutang tadi enggak mampu bayar, yang menghutangi mengatakan ya udah tak tunda setahun lagi, tapi nanti bayarnya 11.000 ya. Nah itu, 1.000-nya riba. Namanya. Nah, ini perlu diperhatikan juga. Biasanya di kampung-kampung ana pernah merasakan dan mungkin antum masih usia segini belum ikut kumpulan-kumpulan di kampung itu ya. Sekarang udah ada riba yang sangat tipis tapi riba. Jadi mereka nanti ketika kumpulan ngumpulkan uang. Paham ya? Nah, pasokan hasilnya pasokan 5.000 atau 10.000 dikumpulkan semuanya. Nah, hasil kumpulan ini uang ini nanti kalau taruhlah hasilnya 1 juta. Siapa yang meminjam 1 juta ini? Katanya. Kata ketuanya ya, ketua RT katanya, ketua apa gitu ya. Siapa yang minjam 1 juta ini? Mahmud bilang ana katanya. Contohnya aja ya. Mahmud bilang ana. Tapi nanti ketika kumpulan yang akan datang mengembalikannya 1.050.000. Nah, sekarang banyak seperti itu modelnya. 50.000 ini haram. Paham belum? Itu namanya riba. Paham enggak Bang ini? Ewa. Lah terus bagaimana? Kalau 1 juta ya 1 juta gitu loh. Sekarang di masyarakat ada seperti itu. Nah, kalau seperti itu keadaannya bagaimana solusinya? Kita jangan menyaksikan. Kalau kita menyaksikan situ kena laknat. Paham ya? Kalau kita nyatat sekretarisnya kena laknat. Ya enggak? La'anallahu akilar riba wa muqila wasyahidai wa katibah. Ya kan? Allah Taala melaknat pemakan harta riba, yang memberi makan dari harta riba, pencatat riba dan yang menyaksikan transaksi ribawiyah. Mahum salah ini handalah. Ayo na'am barakallahu fikum. Jadi biar mereka selesai dulu, setelah selesai baru kita masuk. Assalamualaikum. Ikut acaranya toh selama tidak berseberangan syariat. Kalau antum bermasyarakat enggak masalah. Paham ya? Tapi kalau antum ikut di awal dulu nyaksikan gini, diam aja ya kena ancaman. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Sekarang prinsip ana kalau di kampung kan enggak ikut kumpulan, tapi kalau bayarnya ikut. Bayar untuk jalan itu ya. Nah, karena status ana masih di sana ya. Masih alamat sana ya alamatnya ya. Sana Prambanan. Sana ya. Sanalah, belok sana ya. Barakallahu fikum. Nah, caranya apa caranya? Kita enggak ikut kumpulan enggak masalah, tapi ketika bayar untuk jalan atau gini ya ikut enggak masalah. Mereka sudah tenang di situ. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau kita dulu ikut karena dulu waktu itu belum ada pinjam-pinjam riba tadi itu, setelah ada ya anak hindari, khawatir nanti ikut nyaksikan kena ancaman laknat. Nah, kita lihat sini. Barakallahu fikum. Fal qaidah, maka kaidahnya anna jami'a syurut allati tushtarat fil 'uqud wa jami'il musalahat al-asl fiha al-hil was-sihha wal-luzum. Kaidah nih ya, kaidah perlu digaris, dikotai atau dihafal atau direnungi enggak masalah. Semua jenis syarat-syarat yang disyaratkan dalam masalah transaksi dan seluruh perdamaian itu hukum asalnya halal, sahih dan harus ditunaikan. Malam tunafi syara', selama tidak berseberangan dengan syariat. Fa in syakakna fi dzalika, kalau ragu, fal asl as-sihah, kembali ke hukum asal sahih. Hatta yakuma dalilun, sampai tegak dalil ala anna hadza syarta, bahwasanya syarat ini, au anna hadza sulha, bahwasanya perdamaian ini mukhalifun syara', berseberangan dengan syariat. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Itu kaidahnya ya. Karena masih agak panjang, insyaallah itu yang itu besok insyaallah ya. Wassallallahu assalamu alaihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.